Hai semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Masih sama aku, Ciha, dan ada Aku Bahrun. dan sekarang kita lagi sama Mas Ucup. Ucup. Mas Ucup, gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik, Mbak. Terakhir kita ketemu Udah lama. seminggu yang lalu ya Mas ya? Oh iya. Seminggu yang lalu Mas. Kirain tahun kemarin karena kan pandemi sudah hampir 1 tahun. Setengah tahun ya Mas. Hampir 1. Jadi aku kenal Mas Ucup ini pas kapan Mas? Ingat ya Mas? Kayaknya di acara ngombe kopi ya kayaknya. Oh iya, di acara ngombe kopi di Andong Sili ya Mas ya? Ya, di kebun teh. Iya. Jadi kita kenal di situ, terus ngobrol-ngobrol, terus sering Ketemu di kegiatan. di beberapa kegiatan. Kalau aku kayaknya enggak. Baru kemarin aja. Kenal, kemarin. Mas. Iya. Baru Mas. Iya, Mas. Iya. Jadi biasanya kegiatan sehari-hari apa Mas? Aktivitasnya? Untuk sehari-hari ini karena masih pandemi, fokus di kerja Kerja. sama di bidang sosial. Apa tuh Mas sosial? Kerja di Yayasan Panti Asuhan. Oh, menarik. Di Karangasem Utara Batang sini, di Batang Kota. Karena kan untuk komunitas maupun aktivitas yang lain masih terbatas ya. Iya. Selain di panti sendiri nih Mas, ada mungkin kegiatan lainnya atau komunitas-komunitas yang diikutin gitu? Ada Di- yang lain? Saya malah muncul sebelum ke bidang sosial, saya muncul dari komunitas pendaki gunung, komunitas literasi maupun komunitas budaya itu kan paling saya belajar dari situ-situ. Nah sampai saat ini merasuk ke bidang sosial. Nah, dari pendaki gunung saya masuk di Racika Palem tahun 2008 mulai masuk. Agak lama ya. Udah cukup lama Senior sih. tuh, masuknya Tapi senior. masih segini-segini aja karena kan Soalnya aku dulu juga tahu Racika Palem ya sekitar tahun 2011 pernah ikut kegiatannya juga kan, ada acara, tapi baru tahu kalau ternyata Mas Ucup juga gabung itu baru-baru ini sih. KPGB Mas. yang Racika Palem. Racika Palem. KPGB yang sekarang. Terus ke literasi juga kita mempelopori buat TBM di desa-desa. Karena kan saya berasal dari Kecamatan Bandar ya. Jadi kita muncul buat TBM, terus kita gabungkan membuat perpustakaan keliling. Oh ya Mas. Aku tuh kan terhitung masih baru nih di organisasinya tadi. Soalnya ya cuman baru sedikit yang ikutin, terus juga ya kenalnya masih sedikit. Terus aku pernah juga tuh ikut organisasi namanya KPGB. Masnya ikut Mas? KPGB kita berkawan, berteman. Berkawan, ya. Jadi karena sama-sama pegiat di lingkungan, pendaki gunung dan kegiatan outdoor, jadi kita teman lah. Sama-sama sering-sering berkegiatan bareng juga. Berarti sama-sama di bidang cinta Cinta alam. alam sekalian kebersihan gitu. Iya, lingkungan lah. Kalau Racika Palem itu yang gimana berarti Mas? Kalau Racika Palem itu Lebih lebih ke umum sih umum, tapi kita lebih ke kegiatan yang konservasi dan prestasi di bidang kepecintaan alaman maupun lingkungan, kayak lomba napak tilas, lomba lintas alam, lomba identifikasi tanaman, maupun yang terakhir malah jambore petualang. Mantap. Kalau yang pernah aku ikutin tuh berarti napak tilas loh. Yang dari mana dulu? Yang dari Gringsing sampai Pemkap 4 hari 3 malam lah. Wah, Lumayan aku sih. cukup sekali ya. Makanya belajar di Imut-imut ya. salah satu. Tapi ya saya juga masih tahap belajar lah. Dari 2008 sampai sekarang kan masih terhitung muda. Masih banyak yang lebih senior. Saya juga masih belajar, sharing sama teman-teman komunitas yang lain. Oke. Terus selain Racika Palem tadi kan ada literasi. Literasi kan tadi kayak yang Mas Ucup jelasin buka TBM di desa-desa. Nah, di Bandar kan tentunya banyak desa nih, Mas. Yang udah dibuka TBM itu udah di mana aja gitu. Kelilingnya kemana? Jadi yang tergabung antar TBM itu sekarang hampir ada 8. Jadi mau tidak harus satu desa itu satu TBM sih, ada yang 2, ada yang 3. Tapi kita gabung membuat
perpustakaan keliling. Oh. Biasanya hari Minggu kita berganti-ganti tempat. Jadi desa ini bulan depan desa mana gitu gantian. Saling sharing, saling mengisi. Karena kan setiap TBM mungkin ada fokusnya masing-masing. Ada fokus ke kesenian, fokus ke cuma buku, kadang ada yang ke bimbel juga. Jadi saling mengisi antar TBM. Jadi anak-anak nggak cuma baca aja, mereka juga belajar kesenian. Keseniannya apa aja tuh Mas? Keseniannya yang tradisional sih. Tari gitu. Tari, juga ada permainan tradisional. Terus apa ya? Peran gitu ada nggak? Drama ya, teater. Malah ini sekarang ada tambahan tari tradisional digabung sama yang sekarang itu apa berarti sama break dance juga gitu. Jadi anak-anak semakin tertarik gitu ya Mas ya. Kita juga melihat potensi anak-anak. Jadi yang suka tari, yang suka puisi, yang suka tari-tari kontemporer sekarang maupun yang permainan tuh anak-anak kita lihat potensinya. Oh jadi lebih diarahkan juga ya, mereka jadi tahu oh aku lebih suka ini gitu ya. Karena kan anak-anak kalau melakukan hal yang disuka akan terus semangat. Nah itu kita sisipi dengan membaca buku. Jadi pesan literasinya di situ. Oke. Terus selain literasi tadi Racika Palem, terus jualan juga kan. Sangat-sangat sibuk gitu ya Mas ya. Ya dibilang sibuk, enggak juga ya agak sibuk gitu ya. Tapi masih ada lagi nggak nih Mas kegiatan lainnya gitu? Apalagi Mas kira-kira? Apa ya, paling kita gabung sama komunitas-komunitas yang lain kan, jadi kita ada kesempatan untuk belajar ke komunitas lain. Misal ada komunitas kalau sekarang itu kayak Tosan Aji tentang keris itu. Terus tentang diecast, tentang mobil-mobil kecil itu koleksi, maupun ya seperti tadi bilang komunitas pecinta alam yang lain, sering sharing, sering belajar tadi banding dan lain-lain. Kemarin juga ikut Tosan Aji di sini Mas? Enggak, saya ikutnya yang KPGB. Lagi terakhir ini di Gunung Buta di Berlang. Itu kan jadwalnya bareng ya Mas ya? Jadi Gunung Buta itu gunung di Batang yang tidak boleh sampai puncak gitu loh. Karena memang tradisi masyarakat tidak memperbolehkan sampai puncak, karena di puncak ada ya makam leluhur seperti itu. Jadi nyambung lagi di kegiatan kayak festival komunitas. Jadi tujuannya festival komunitas mengenalkan antara komunitas satu ke komunitas lainnya, bisa saling belajar gitu ya Mas. Berarti tercapai dong ya? Ya sangat tercapai, malah saya jadi kalau dibilang se-Kabupaten Batang jadi bisa saling kenal. Jadi ada komunitas yang paling pojok. Pecinta alam itu ternyata komunitasnya di Batang banyak banget. Gak cuma Racika, gak cuma KPGB. Itu juga sebagai bahan belajar maupun bahan kontrol kita terhadap kondisi lingkungan di Batang sekarang. Terus Mas, kan katanya jualan nih, kok belum sampai sini? Iya. Jualan apa tuh? Bawa sini dong Mas. Ini masih merintis untuk buka usaha Ucup sosis bakar. Ucup sosis bakar tuh teman-teman. Karena kan sudah ada brand nama panggilan saya Ucup. Terus aku suka bakar-bakar sosis, jadi sekalian aja jadikan Ucup sosis bakar. Bukanya di mana Mas? Buka di depan panti asuhan tempat saya kerja di Karangasem. Itu awalnya kenapa tuh Mas, kok bisa bukanya sosis bakar itu kenapa? Ya awal-awal karena suka jajan sosis sih dulu. Terus kalau aku jajan terus mending buat sendiri aja lah. Kalau buat sendiri sekalian buat jualan. Di atas juga pasti suka bakar-bakar sosis ya? Kalau di gunung sih bakar yang lain. Kan ini berarti jualannya di depan panti. Iya. Nah nyambung ke panti ya Mas. Pantinya itu panti jompo, panti apa atau panti asuhan atau gimana Mas, bisa dikasih nggak? Ya. Jadi panti tempat saya kerja itu yaitu yayasan sosial di bawah Muslimat. Nah di situ ada panti asuhan anak, ada panti jompo,
dan juga ada klinik. Jadi ada bidang klinik. sosial sama Kesehatan. kesehatan. Jadi sosialnya di panti asuhan anak sama Jompo, kesehatannya di klinik. Kalau Jompo sekarang belum ada asramanya, jadi masih programnya pelayanan kesehatan 1 bulan sekali. Ibu-ibu Jompo, bapak-bapak Jompo itu yang di atas 55 tahun kita berikan pemeriksaan gratis. Itu berarti dari kliniknya datang ke rumah-rumah warga atau orang tua ini yang datang ke kliniknya? Kalau yang masih bisa menjangkau datang sendiri ke klinik, tapi kalau memang sudah kita yang datang dari kliniknya yang datang. Jadi fleksibel ya Mas ya? Ya, fleksibel. Terus untuk panti asuhan anaknya kita juga punya asrama. Asramanya ada di Karangasem Utara Batang, Jalan R. Marta Dinata, nomor 303. Jadi di asrama kita sekarang ada 25 anak yang usia SD sampai SMA, dan juga ada yang usia kuliah. Dan kita juga punya anak yang non panti, jadi bukan cuma yang ada di asrama, tapi anak-anak non panti yang tidak di asrama kita ada kegiatan rutin santunan. Jadi buat teman-teman yang nggak intinya masih punya orang tua yang masih mampu, tapi bisa juga gabung di panti juga ya Mas ya? Jadi kita menampungnya, kalau persyaratan sih kita nggak nyari anak, tapi kita menerima rekomendasi anak. Jadi anak-anak yang mungkin ditinggal bapaknya atau ibunya, ataupun yang masih punya bapak ibu tapi si anak itu tidak mendapat pengasuhan yang baik, mungkin korban KDRT atau korban ditinggal pergi, itu di tempat kami menerima. Tidak mampu. Berarti rekomendasinya itu dapatnya dari entah Desa. dari warga desa atau dari mana? Dari yang penting kita enggak nyari ya, jadi rekomendasi mungkin dari desa, RT pun kadang ada yang merekomendasi. Berarti seperti itu. yang minta merekanya sendiri. Terus kalau ditanya kita rekomendasi dari mana, ya kalau karena kita di bawah Muslimat NU ya dari pengurus Muslimat NU-nya seperti itu. Oh ya, itu juga apa namanya? Masnya kan panti ya? Mengelola panti, pengurus panti. Terus apa aja itu Mas kegiatannya anak-anak di situ? Untuk kegiatan anak-anak kami di panti itu seperti teman-teman yang lain. Jadi bedanya kan di rumah sama di asrama ya. Tapi untuk anak-anak di panti ada tambahan ngaji rutin, ada tambahan pendidikan agamanya. Jadi dari pagi subuh itu sudah jamaah, terus sarapan nanti kita usahakan bareng, nanti berangkat sekolah. Tapi untuk musim pandemi ini anak-anak masih fokus di panti, di sekolah kan daring ya. Jadi kita izinkan juga ada yang bawa HP, tapi kita tidak berikan izin full pegang HP karena kan kita batasi sesuai jam sekolah. Setelah sekolah selesai, siang ada TPQ, sore kadang ada tambahan ngaji rutin, kalau enggak untuk piket lingkungan. Malam kita ada ngaji rutin, terus makan malam bersama, belajar, terus kita jatah tidur itu jam 10 harus sudah tidur, sudah di kamar masing-masing. Jadi mereka tuh benar-benar disiapkan untuk hidup mandiri ya Mas, di masyarakat biar apa ya, siap gitu. Jadi kan untuk ngaji-ngajinya itu kan nantinya di masyarakat juga akan berguna kan. Jadi pasti berguna kan. Ada, kalau di tempat saya ada tahlilan, ada jenjang, itu kan nanti di rumah mereka masing-masing kan akan berguna. Terus untuk kegiatan piket dan lain-lain, mengurus rumah tangga panti itu juga nantinya akan berguna untuk kedepannya, saat mereka kerja maupun saat mereka berkeluarga. Kita menyiapkan seperti itu. Itu memang susah juga sih menumbuhkan rasa mandiri, kepedulian antar sesama, karena mereka kan dari keluarga yang berbeda, hanya dipertemukan jadi keluarga gitu ya. Mungkin itu juga sebagai tantangan kami sebagai pengelola panti. Jadi mengasuh anak-anak yang dari berbagai macam asal, itu kan berbagai macam adat budaya mereka dari rumah masing-masing, itu gimana caranya untuk menjadikan satu keluarga tanpa ikatan kakak, tapi kita menjadi keluarga. Itu apa, pengajarnya di mana aja Mas? Oh ya, untuk pengajar kita ada pengasuh,
ada ustadz, ada guru juga dari warga sekitar Warga situ. sekitar Kita itu. ambil dari ustadz yang sekitar situ biar lebih aksesnya lebih mudah. Jadi memang selain untuk diri mereka sendiri, itu juga bisa Masyarakatnya. bermanfaat untuk masyarakat sekitar juga, dan tentunya untuk mereka nantinya ya Mas ya, saat sudah di masyarakat, sudah tinggal di tempat masing-masing. Di dunianya yang sebenarnya ya. Ya. Jadi karena sudah ada seperti itu, kami sih berharap ke depan atau sekarang dari teman-teman semua, dari pemuda maupun anak-anak Batang itu akan lebih meningkatkan rasa kepedulian sosialnya. Jadi tidak harus ke panti atau ke yayasan yang sudah ada, tapi bisa juga ke lingkungan. Malah yang utama itu ke lingkungan masing-masing. Jadi kita harus peka terhadap keadaan sosial di sekitar kita. Apalagi masa pandemi seperti ini, banyak yang mungkin kena PHK dan lain-lain, dan tanggungan anak untuk sekolah dan lain-lain kan masih tetap berjalan. Jadi semoga kawan-kawan atau teman-teman yang kita alhamdulillah masih diberikan kelancaran di rezeki kita itu untuk bisa berbagi ke teman-teman yang lebih membutuhkan. Terus nih Mas, ada pesan nggak buat teman-teman di luar sana supaya lebih peduli akan lingkungan, entah itu lingkungan dari alamnya ataupun dari Sosialnya kepedulian gitu ya. secara sosialnya? Karena kan di gunung kadang kan teman-teman yang baru aja suka naik gunung itu suka buang sampah sembarangan. Edukasinya masih Nah itu. rendah lah ya. Ataupun di jalan mereka kadang buang Puntung rokok. puntung rokok ataupun bekas minum mereka itu langsung dibuang di jalan gitu Mas. Ya, kadang sih gini ya, agak miris juga kalau teman-teman sekarang yang suka mendaki gunung maupun yang mengaku pecinta alam tapi masih sembarangan buang sampah. Jadi hal kecilnya itu kan dari buang sampah pada tempatnya. Di jalan jangan sembarangan. Kalau misal aja bungkus permen kita sakukan masih bisa. Berputung rokok kita pada tempatnya. Jangan ngerokok sambil di jalan terus nanti kena belakangnya, wah itu sakit. Terus untuk teman-teman yang naik gunung yang sekarang mungkin sebelum naik gunung secara benar-benar harus ikut pendidikan dulu, memahami pendidikan dasarnya lah ya. Jadi ada ketentuan-ketentuan seorang pendaki gunung maupun pecinta alam itu seperti apa. Langka ya, jadi Mas sama kayak Mas Ucu itu langka dia. Udah pecinta alam, pecinta kegiatan sosial, dia juga aktif di panti, wah keren banget. Jadi Mas Ucup ini paket komplit ya Rum ya? Komplit ya, saling berkesinambungan ya antara kegiatan pantinya, kegiatan komunitasnya, organisasinya dia. Setuju. Karena kan gini, saya ikut komunitas misal pecinta alam. Pecinta alam juga anak-anak mungkin ada unek-unek, ayo kita baksos. Terus saya ada panti. Terus di literasi kita ada belajar bareng, kita bisa mengajak anak-anak panti. Jadi saling berkesinambungannya seperti itu. Jadi mendapatkan manfaat yang sama. Jadi benar-benar bermanfaat gitu ya Mas, tersampaikan gitu tujuannya yang di sini. Terus Mas, harapan Mas Ucup kedepannya untuk panti, untuk masyarakat Batang? Oh ya, sekalian nyambung pertanyaan dari Cia. Iya. Itu caranya masuk kegiatan atau ikut kegiatannya Mas Ucup itu gimana sih? Entah di pantinya, entah di komunitasnya atau di masyarakat sosialnya. Ini dulu ya. Oke, ya Allah. Nanti harapan kan nanti banyak di belakang. Iya, silakan. Untuk kayak misal ikut seperti saya di literasi maupun pecinta alam maupun panti. Jadi untuk di pecinta alam bisa mengikuti diksar, pendidikan dasar di masing-masing komunitas. Biasanya ada diksarnya dulu sebelum masuk. Biasanya kalau anak-anak Batang bilang itu kalau belum diksar belum afdol, kalau belum naik
gunungnya Batang sendiri belum afdol karena Iya. naik gunung yang lain. Untuk literasi, kalau di tempat saya di TPM Kedung Ilmu Desa Wonomerto Kecamatan Bandar, kalau mau gabung tinggal datang, kita menyediakan buku. Terus kalau gabung untuk kegiatan yang kayak belajar nari dan lain-lain mungkin insidental, biasanya 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali gitu, baru ada nanti bisa gabung. Nah, kalau untuk di pantinya sendiri, panti kami melayani mengasuh anak dan menerima maupun menyalurkan donasi dari teman-teman, bisa langsung, bisa transfer, Kemana bisa tuh, Mas? kita terjemput. Kalau transfer ke rekening panti, Mas. Nanti bakal ditulis di Ya, bawah. di bawah sini, di bawah sini. Kita juga ada media sosialnya loh, Mas. Jadi Apa? pantinya saya ikutkan seperti mas-mas yang ini, dicari di map sudah ada, di Google sudah ada. Namanya Panti Os? Panti Asuhan Darul Hadonah Kabupaten Batang. Untuk iya. Panti Asuhan Panti Asuhan Darul Hadonah Kabupaten Batang. Untuk apa sosial medianya Pak? Di Facebook ada Panti Asuhan Darul Hadonah, di Instagram juga Panti Asuhan Darul Hadonah Batang, Siap. di YouTube masih Mau gabung bikin. dengan YouTube saya. Oke. Kalau WA ada di nomor 0858. 0858 Wow, itu nomor saya. Jadi 0857 100 085700 40 17 40. 40 Ya, 17 pokoknya nanti 40. tertera di sini pokoknya. Terserah ya. Terus Mas tadi jangan lupa harapannya apa nih? Jadi harapannya untuk semua yang lihat video ini, kalau mau mari kita tingkatkan jiwa sosial kita. Kalau mau berbagi dalam bentuk apapun jangan malu, karena berbagi senyum aja itu sebuah ibadah, apalagi yang lain. Jadi tetap semangat, semoga pandemi ini cepat berakhir dan kehidupan menjadi kembali normal dan dengan perubahan yang baik lah. Amin. Ya, selama pandemi ini kan kita juga jarang berkegiatan, Vakum lah ya itu. baik di literasi, di pecinta alam maupun di sosial pun ada agak berkurang. Mungkin untuk yang komunitas, kayaknya saya pernah ikut kegiatannya si Genpi ini. Oh iya, yang tahun kemarin ya Mas ya, yang Farm trip acara farm trip di Tadi si Kembang. Sikembang. Ada lagi mungkin biar nanti saya ikut. Tunggu aja Mas tahun depan. Nanti Siap. kabar-kabar untuk kegiatan, kita juga bisa saling kabar-kabar antar komunitas kita. Mungkin nanti kita bisa kolaborasi juga Iya. Mas, atau saling bantu gitu. Oh iya, BTW makasih banget buat Mas Ucup yang udah support kita. Udah beli merchandise kita waktu kegiatan fan trip kemarin, dan rencananya kita juga mau bikin merchandise lagi nih Mas. Suruh beli lagi. Nggak belilah, support kita juga gitu, bukan beli, support. Oke, siap, gitu. siap. Caranya terserah. Ternyata dunia organisasi itu keren lah ya. Kayak Keren, Mas ya. Ucup nih keren banget ya. Masih muda, kiprahnya udah kemana-mana. Ini kelihatan muda enggak ini? Saya potong kayak gini. Sangat-sangat kelihatan muda Mas. Harusnya enggak seperti ini tapi. Jadi Mas Ucup ini bisa jadi salah satu seorang yang bisa menginspirasi kita gitu ya. Motivator lah dia. Udah termasuk motivator ya kayaknya. Mungkin buat Bapak udah jadi motivator nih Mas. bagi saya tuh udah termasuknya motivator ya. Keren banget ya. Untuk teman-teman semua, terus belajar, terus berkarya, jangan menyerah. Di mana ada kemauan di situ ada jalan. Amin. Semangat. Oke, Sekian dari kita, aku Ziha. aku Bahrun. Saya Ucup. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Nah.